Jingga, bagaimana proyek Vincent? Kamu sudah mulai mengerjakannya? Jingga mengangguk seraya mengalihkan tatapannya dari kanvas di hadapannya ke arah Khalil yang baru saja membuka pintu dan menghampirinya. Saya baru mulai mengerjakannya hari ini. Khalil mengangguk. Ia memperhatikan sketsa di kanvas itu sejenak. Baiklah, aku percaya padamu. Klien kita gak pernah kecewa sama hasil karya kamu, Jingga, ucapnya sambil melemparkan senyuman hangat pada wanita berusia 26 tahun itu. Melihat bagaimana antusiasnya Khalil dan betapa Khalil mempercayainya, Jingga jadi merasa bersalah sebab sampai saat ini Khalil belum tahu bahwa yang sebenarnya memesan lukisan ini adalah Davin, suaminya. Pak Khalil, panggil Jingga, yang membuat pria itu kembali memandangnya dengan sorot mata teduh. Ada sesuatu yang mau kamu sampaikan? Tanya pria itu. Jingga masih menimbang-nimbang apakah ini waktu yang tepat untuk mengatakan tentang orang di balik proyek ini adalah Davin atau tidak. Jingga menegakkan punggung. Saat mulutnya terbuka, hendak bicara, ponsel Khalil tiba-tiba berdering. Pria itu memeriksa ponselnya sejenak. Jingga, sepertinya kita bicara nanti. Sekarang saya ada urusan dulu. Jingga menghela nafas lega, lalu mengangguk. Baik, sebelum pergi, Khalil sempat tersenyum hangat sekali lagi pada Jingga seraya mengusap puncak kepalanya, membuat Jingga sempat menahan nafasnya sejenak. Sampai nanti, ucap Khalil. Kemudian sosoknya pergi dari hadapan Jingga. Ponsel yang berdenting membuat Jingga mengalihkan pandangannya dari pintu yang baru saja tertutup. Ia meraih ponsel dari saku celana dan mendapati notifikasi pesan dari sang ibu mertua. Sempat ragu sejenak sebelum akhirnya Jingga memutuskan untuk membuka pesan tersebut. Sore ini bisa kamu datang ke rumah. Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin saya bicarakan sama kamu. Sungguh jauh di dalam lubuk hatinya, Jingga sangat enggan menginjakkan kaki di rumah mertuanya. Tapi apa boleh buat, Jingga tidak ingin membuat masalah jika ia menolak untuk hadir. Akhirnya setelah pulang dari studio, Jingga meminta Dodi, sopir Davin, untuk melajukan kendaraan ke rumah mertuanya. Setelah sebelumnya Jingga menghubungi Arum agar menjemput Oliver di baby daycare dan membawa anak itu pulang ke rumah Davin saja. Tak berapa lama Jingga tiba di rumah mertuanya yang terasa sepi itu. Jingga juga tidak melihat mobil Amarilis di halaman, jadi kemungkinan besar adik iparnya itu sedang tidak ada di rumah. Selamat sore tante, sapa Jingga pada Lucy yang membukakan pintu untuknya. Sore, ikut saya. Lucy berjalan lebih dulu di depan Jingga dengan dagu terangkat. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang penting apa ya, Tan? Tanya Jingga penasaran. Oh itu, begini Jingga, sore ini saya mau kedatangan tamu penting. Tapi pembantu yang biasa masak di rumah ini lagi pulang kampung, ujar Lucy. Jadi saya serahkan ke kamu makanan untuk makan malam kami. Semua bahan-bahannya sudah tersedia di dapur. Jadi Lucy berbalik dan tersenyum kecil. Kamu yang memasaknya sendiri ya, Jingga? Apa? Bak ditusuk sembilu. Hati Jingga terasa perih mendengarnya. Ternyata sesuatu yang sangat penting itu adalah agar Jingga menggantikan tugas pembantu di rumah ini. Jadi hanya sebatas ini Jingga dihargai oleh mertuanya. Kenapa diam aja? Gak suka ya saya nyuruh kamu? Kamu lupa apa posisi kamu di keluarga ini, Jingga? Jingga menghela nafas sepelan mungkin. Pada akhirnya ia tidak bisa menolak keinginan Lucy. Meski hatinya sangat ingin, Jingga tidak ingin membuat masalah yang lebih besar. Lagi pula hanya memasak itu bukan sesuatu yang sulit. Baik, saya akan masak sekarang. Lucy tersenyum puas. Bagus, jangan lama-lama ya. Tamunya datang sekitar 1 jam lagi.
Jingga mengangguk pelan, lalu ia menaruh tas di kursi meja makan dan menyingsingkan lengan baju. Ia kembali menghela nafas, kali ini dengan jauh lebih berat untuk melonggarkan dadanya yang sesak. Sebelum akhirnya ia berjibaku di dapur sendirian. Hampir 1 jam kemudian, Jingga belum selesai memasak semua makanan. Ia cukup kewalahan. Lucy lantas menyuruhnya membuat 3 gelas minuman untuk tamu yang baru saja datang. Jingga menurut. Dengan langkah sedikit tertatih, ia membawa nampan berisi 3 gelas minuman ke ruang tamu. Dan setibanya di sana, Jingga terkejut begitu melihat siapa yang duduk bersama Lucy, Chelsea dan ibunya. Jingga tercenung sesaat. Pada akhirnya posisinya akan tetap berada jauh di bawah Chelsea. Jingga merasa dirinya sama sekali tidak berharga. Mata Jingga dan Chelsea bertemu pandang sesaat. Chelsea tersenyum samar seraya memperhatikan penampilan Jingga. Tangan Jingga terkepal. Ia melanjutkan langkahnya menghampiri mereka. "Oh, ini istrinya Davin kan?" tanya ibunya Chelsea saat Jingga menaruh minuman di meja. "Ya, begitulah." Lucy mengedikkan bahu. "Kakinya baik-baik aja kan? Harusnya kamu duduk saja, Jingga. Pasti sulit beraktivitas dengan kaki seperti itu." "Saya baik-baik saja," jawab Jingga sambil meremas pakaiannya. Walaupun nada suara Nita terdengar lembut, tapi terdengar kesan merendahkan dalam kata-katanya. Tidak bisa dipungkiri, Jingga merasa malu. Tatapan ketiga wanita itu membuat harga diri Jingga semakin menjut dan rasanya ia ingin menghilang saja dari hadapan mereka secepat yang ia bisa. Sayang, Jingga tidak bisa pergi. Ia harus kembali memasak lalu menghidangkannya di meja makan. Beberapa saat kemudian, Lucy dan kedua tamunya sudah mengelilingi meja makan. Saat Jingga akan menaruh sepiring lauk terakhir di meja, kaki kirinya tiba-tiba terasa sakit, hingga tanpa sengaja ia berjalan sedikit oleng dan menjatuhkan piring di tangannya ke dekat Chelsea, membuat pakaian Chelsea kotor akibat terkena sedikit tumpahan makanan itu. "Apa-apaan kamu, Jingga?" barang Lucy. "Kalau kerja itu yang becus dong." "Saya nggak sengaja, Tante, kaki saya." "Halah, kaki pincangmu itu jangan dijadiin alasan. Kamu sengaja kan ingin mengotori baju Chelsea karena kamu iri sama dia. Sekarang bersihin lantainya sampai bersih." Tangan Jingga mengepal hingga bergetar. Ia sudah merasa tak tahan lagi. Kata-kata Lucy sangat keterlaluan. "Saya bukan pembantu di rumah ini. Lagi pula saya melakukannya nggak sengaja." Seketika Jingga memekik saat ia melihat tangan Lucy terangkat dan akan menamparnya. Namun beberapa detik kemudian, pipi Jingga tidak merasakan apa-apa. "Apa yang Mami lakukan pada istriku?" Suara itu, Jingga langsung membuka matanya, dan saat itu juga Jingga tertegun kalah melihat pria itu sedang menahan tangan Lucy di udara. "Dev," gumam Jingga dengan tatapan tak percaya. Mas, apa yang kamu lakukan di sini? Bukannya kamu masih di Italia? Kenapa sekarang aku yang seharusnya tanya sama Mami?" desis Davin dengan rahang mengeras. "Apa yang Mami lakukan pada istriku?" Suara Davin meninggi, matanya berkilat-kilat penuh amarah. Lucy menarik tangannya dari genggaman Davin. "Mas, begini, dengerin dulu Mami. Karena Bibi pulang kampung, jadi Jingga mau berbaik hati membantu Mami buat..." "Istri aku bukan pembantu, Mi," sela Davin dengan nafas yang memburu yang membuat Lucy seketika bungkam. "Jangan karena mentang-mentang aku nggak ada Mami jadi seenaknya memperlakukan Jingga. Dia istriku, bukan pembantu." Jingga tertegun mendengar pembelaan Davin di depan ibunya. Matanya menatap nanar pada pria itu. Davin kemudian menatap Jingga. Tatapan Davin yang semula tajam seketika berubah melembut. Davin menggenggam kedua tangan Jingga dan bertanya dengan suara rendah, "Kamu nggak apa-apa?" Jingga tidak merasa baik-baik saja, tapi kehadiran Davin di sini dan tatapannya yang tampak seperti sedang mengkhawatirkannya membuat hati Jingga seketika diliputi rasa aman. "Aku baik-baik aja," gumam Jingga. "Kita pergi dari sini." Davin menarik tangan Jingga untuk pergi, tapi wanita itu tampak tidak nyaman saat berjalan. Davin menyadarinya. "Ada apa dengan kakimu?" Agak
agak sedikit sakit di pergelangan kaki, Dev. Rahang Davin mengetat. Ia sempat menatap ibunya dengan marah sejenak, sebelum kemudian mengangkat tubuh Jingga ke pangkuannya ala bridal, membuat Jingga terkejut. Lucy ternganga, sementara itu tangan Chelsea mengepal di sisi tubuhnya, dan ibunya Chelsea tampak membelalakkan mata. Sebelum pergi, Davin berkata pada Lucy, bukannya dulu sudah aku pernah peringatkan supaya Mami memperlakukan Jingga dengan baik, tapi Mami nggak mendengarkan aku, dan itu benar-benar membuat aku kecewa. Jingga mengalungkan lengan di leher Davin seraya memperhatikan ekspresi mengeras yang masih nampak di wajahnya. Banyak hal yang ingin ia tanyakan pada pria itu, tapi Jingga mencoba menahan diri. Dev, bisa turunin aku, gumam Jingga. Aku bisa berjalan sendiri. Mata Davin yang menjorok ke dalam itu seketika menatap Jingga. Jangan berpura-pura baik-baik saja. Hanya itu yang terlontar dari mulut Davin dan berhasil membuat Jingga bungkam 1000 bahasa. Amarah pria itu belum reda. Jingga tahu itu dari nada suaranya. Davin membawa Jingga keluar dari rumah orang tuanya, lalu menyuruh sopir membuka pintu mobil. Davin lantas menurunkan Jingga di kursi depan tepat di samping kursi kemudi. Ada yang tertinggal di dalam, tanyanya seraya memasang sabuk pengaman untuk Jingga. Jingga sempat menahan nafasnya sesaat ketika ia merasakan nafas hangat Davin menerpa pipinya. Tas aku ketinggalan di dapur, aku ambil dulu. Wajah Davin masih terlihat mengeras seakan tengah menyimpan emosi yang kuat. Lalu Jingga memperhatikan Davin masuk kembali ke dalam rumah. Sambil menunggu Davin, Jingga memijat pergelangan kaki kirinya yang sakit, dan tak lama kemudian pintu di samping Jingga terbuka. Lalu muncul Davin sambil menenteng tas miliknya dan menaruhnya di kabin belakang. Jingga kembali mengamati ekspresi Davin yang sama sekali belum melunak, membuatnya merasa sedikit takut karena khawatir pria itu tiba-tiba meledak. Aku kaget waktu tadi kamu tiba-tiba datang, ujar Jingga mencoba mencairkan suasana. Kenapa kamu tahu aku ada di rumah orang tua kamu? Davin melajukan kendaraannya. Aku tahu dari Dodi, jawabnya singkat. Oh ya? Kamu gak mengabari aku kalau kamu sudah sampai? Kamu ingin aku mengabarimu? Meski malu mengakui, tapi pada akhirnya Jingga mengangguk. Iya, aku juga ingin kamu bisa melawan mereka dan berhenti dimanfaatkan orang lain. Jingga menoleh pada Davin, mencoba memahami perkataannya barusan. Kata-kata itu terdengar seperti Davin yang perhatian padanya, tapi sangat bertolak belakang dengan ekspresi wajah Davin yang masih tampak marah. Dev, apa yang bisa nggak kamu berhenti jadi orang pendiam dan penurut, Jingga? Jingga terkejut melihat tatapan tajam Davin yang tertuju padanya sekilas. Maksudmu, aku harus melawan ibumu? Bukan hanya melawan ibuku, tapi melawan semua orang yang selalu merendahkanmu, timpal Davin dengan cepat. Urat-urat di tangannya tampak menonjol saat ia mencengkeram kemudi kuat-kuat. Kenapa kamu selalu diam saat mereka memperlakukanmu dengan buruk, Jingga? Aku sama sekali nggak mengerti dengan jalan pikiranmu. Mendengar cecaran yang bertubi-tubi itu, Jingga tertohok. Tangannya meremas pakaiannya dengan erat. Kenapa kamu bicara seperti itu? Gumamnya. Kenapa seolah-olah di sini aku yang bersalah? Karena sikap kamu yang seperti itu sama saja dengan kamu mengizinkan orang lain menindas dan memperlakukanmu seenaknya, timpal Davin dengan suara sedikit meninggi. Seandainya kamu sedikit lebih berani atau lebih kuat, mereka akan berhenti, Jingga. Berhentilah jadi orang lemah. Ah, kenapa rasanya sesak sekali mendengarnya. Jingga merasakan hatinya seperti diremas-remas. Belum juga hilang rasa sakit yang ditimbulkan ibu mertuanya tadi. Kini Davin malah menambah luka baru lagi. Kamu gak akan mengerti perasaan aku, Dev. Kalau begitu buat aku mengerti. Davin mengusap wajahnya dengan kasar dan melirik Jingga sejenak. Kalau ada apa-apa itu coba bicarakan supaya aku mengerti. Jangan cuma diam dan bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Dari dulu aku mencoba memahamimu, tapi sikap kamu yang selalu diam membuat aku sulit memahaminya. Apa bisa jadi wanita yang sedikit lebih tegas?
kamu gak akan mengerti, seru Jingga dengan cepat. Matanya berkaca-kaca, imbas dari rasa sakit yang menyerang dadanya. Orang seperti kamu gak mengerti, Dev. Kamu mungkin mudah menolak keinginan orang lain atau mengatakan tidak pada sesuatu yang kamu gak suka. Tapi aku gak bisa seperti itu. Bibir Jingga tampak gemetar. Davin seketika terdiam. Ia menepikan kendaraannya ke kiri dan berhenti. Gak semua orang di dunia ini sama seperti kamu, Davin. Lanjut lagi. Jingga lagi dengan tangan terkepal. Memangnya kamu pikir aku juga mau seperti ini? Enggak, Jingga menggeleng. Aku juga nggak mau. Ini membuatku sangat tersiksa, Dev. Aku juga ingin menolak perintah ibu kamu tadi. Aku ingin pergi dari rumah itu, tapi cuma orang-orang yang sama sepertiku yang mengerti bagaimana perasaanku saat itu, yang mengerti betapa susahnya aku mengatakan tidak. Sedangkan kamu gak akan pernah mengerti. Davin tercenung. Ia menatap Jingga dengan tatapan yang seketika berubah lembut. Dadanya terasa nyeri melihat mata indah wanita itu tampak berkaca-kaca. Jingga, kamu tahu kenapa selama ini aku gak pernah bicara padamu soal perasaanku, dan aku yang selalu diam meski kamu sedang butuh penjelasan dariku. Setetes air mata Jingga terjatuh, disusul dengan tetesan-tetesan berikutnya. Davin masih terdiam. Ia ingin memeluk wanita itu, tapi Jingga langsung menepis tangannya. Karena sejak awal kita menikah, kamu gak pernah memberiku kesempatan untuk bicara. Lanjut Jingga, yang membuat Davin merasa tertampar. Jingga keluar dari mobil. Davin yang terkejut pun segera ikut turun. Davin pikir Jingga akan kabur dan itu sempat membuatnya panik. Namun apa yang terjadi saat ini justru terlihat lebih menyakitkan di mata Davin. Di dekat sebuah pohon, Jingga sedang berjongkok sambil menepuk-nepuk dada dan berusaha memuntahkan isi perutnya. Maaf, ucap Davin dengan suara pelan sambil berjongkok di samping Jingga. Tangannya mengusap-usap punggung rapuh istrinya itu. Kata-kataku barusan terlalu berlebihan dan itu pasti sangat menyakitkan. Maafkan aku. Jingga sempat tertegun meski merasa marah pada ucapan Davin tadi, tapi hatinya sangat mudah luluh ketika mendengar kata maaf. Apalagi Davin terdengar tulus saat mengatakannya. Aku lagi ingin sendiri. Jingga membuang muka dari Davin lalu berdiri. Davin ikut berdiri. Maksudmu aku harus meninggalkanmu sendirian di sini? Aku bilang aku ingin sendiri. Tidak, tegas Davin. Aku mungkin akan mengabulkan keinginanmu yang lain, tapi meninggalkanmu sendirian gak akan pernah kulakukan. Tangan Jingga mengepal. Dadanya masih naik turun akibat nafas yang memburu, menahan emosi. Ia membenci situasi seperti ini, situasi yang sangat membingungkan. Di satu sisi ia marah pada Davin, tapi di sisi lain kata-kata pria itu membuatnya mati kutu. Ayo kita baikan, ucap Davin seraya melingkarkan kedua tangannya ke depan perut Jingga, memeluk wanita itu dari belakang. Jingga sempat memberontak, tapi Davin sama sekali tidak melepaskan pelukannya. Jangan begini, Dev. Kamu harus sadar kita sedang ada di mana. Ternyata begini rasanya, gumam Davin tanpa menghiraukan ucapan Jingga barusan. Dagunya bertumpu di pundak Jingga. Aku baru tahu rasanya bertengkar dengan seseorang yang sedang aku rindukan. Ternyata cukup menyakitkan.